Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, berhubung laporan keuangan BBRI pada Q2 tahun 2025 sudah terbit, jadi mari kita bahas untuk video kali ini. Tapi sebelum itu, mari kita lihat dulu dari perkembangan harga sahamnya. Harga tertinggi yang pernah dicapai adalah 6.450 dan jika kita menggunakan harga saham saat video ini dibuat di angka 3.750, jika dihitung dari all time high-nya terjadi penurunan sekitar 40%. Kita lihat untuk aspek net income-nya. Nah, pada Q2 tahun 2025 dicatatkan labanya 12,6 triliun yang mengalami penurunan dari sebelumnya 13,8 triliun. Untuk aspek laba ini kita akan lihat lebih detail lagi di laporan keuangannya nanti. Gross profit margin 72% dengan net profit margin 24%. Untuk data informasi dividen yield-nya sekitar 9,1%. Kita lihat dulu untuk aspek historical PBV saham BBRI. Nah, kita buka untuk data PBV 10 tahun terakhir. Dari data yang ada di aplikasi Stockbit, rata-ratanya sekitar 2,46 kali dan saat video ini dibuat di angka 1,81 kali. Itu artinya rata-rata PBV BRI dengan angka 2,46 kali lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan PBV saat video ini dibuat di angka 1,81 kali. Untuk plus 2 standar deviasinya di angka 3,07 kali. Nah, untuk aspek dividen per share-nya, kamu bisa lihat untuk datanya di sini, data dividen per share BBRI yaitu 208,4 dan 135 untuk dua dividen terakhir yang dibagikan saat video ini dibuat. Oke, sekarang mari kita bahas dari laporan keuangan Q2 tahun 2025 saham BBRI ini. Data yang disajikan dalam jutaan rupiah per tanggal 30 Juni tahun 2025. Pertama, saldo kasnya yang mengalami penurunan dari 29,7 menjadi 26,4 triliun rupiah di 30 Juni tahun 2025. Untuk penyaluran kreditnya secara neto setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, mengalami kenaikan dari yang awalnya 1.221 triliun menjadi 1.279 triliun. Mari coba kita hitung untuk kenaikannya berapa banyak. Kita input dulu untuk angkanya berdasarkan tabel Excel ini. Kemudian data terbarunya. Ini untuk aspek kredit netonya. Dari data ini kamu bisa lihat terjadi kenaikan sekitar 4,8% untuk aspek penyaluran kreditnya secara neto. Bagaimana dari aspek dana pihak ketiganya? Kita lihat dari 3 aspek. Yang pertama, giro, tabungan, dan deposito. Pertama kita hitung dulu untuk saldo gironya yang awalnya 374 triliun rupiah. Kita masukkan dulu angkanya. Per tanggal 30 Juni mengalami kenaikan menjadi 414 triliun rupiah. Jadi kenaikan sekitar 10,6%. Kemudian saldo tabungan. Mari coba kita hitung untuk kenaikan atau penurunannya seberapa banyak. Kita input dulu data sebelumnya. Kemudian kita masukkan data saat ini. Untuk tabungannya mengalami kenaikan sekitar 2,2%. Kemudian untuk deposito berjangka. Kita input dulu data periode sebelumnya untuk saldo depositonya. Kemudian data saat ini. Nah, untuk aspek deposito terjadi kenaikan sekitar 14,4%. Sekarang mari coba kita hitung komposisi dana murah perusahaan ini. Kita tambah giro ditambah tabungan. Kemudian periode sebelumnya. Nah, kas perusahaan atau current account saving account mengalami kenaikan dari yang awalnya 918 triliun menjadi 970 triliun untuk komposisi dana murah BBRI atau kenaikannya sekitar 5,65% jika dibandingkan dengan data periode sebelumnya. Oke, sekarang mari coba kita lihat dari aspek ekuitasnya. Ekuitas BBRI mengalami sedikit penurunan dari yang awalnya 317 pada periode sebelumnya menjadi 315 triliun pada periode saat video ini dibuat pada Q2 tahun 2025. Mari coba kita hitung untuk kenaikan atau penurunannya berapa persen.
Oke, saldo ekuitas terjadi penurunan sekitar 0,5%. Bagaimana untuk total pendapatan bunga dan syariah? Mari coba kita hitung di sini. Bisa kita lihat masih terjadi kenaikan untuk pendapatan bunga dan syariah di tahun 2025, tepatnya berdasarkan data per tanggal 30 Juni tahun 2025. Untuk pendapatan bunga dan syariah masih naik 2,59%. Bagaimana untuk total beban bunga dan syariah? Kita lihat untuk kenaikannya berapa persen. Kita input dulu untuk data periode sebelumnya. Kemudian data saat ini. Untuk melihat berapa persen kenaikan atau penurunan dari komponen ini. Ini untuk total beban bunga. Nah, untuk beban bunganya naik 2,07%, lebih rendah dari kenaikan pendapatan bunga. Sekarang, mari coba kita lihat untuk total pendapatan operasional lainnya. Kita input dulu dengan data periode sebelumnya. Kemudian data periode saat ini. Untuk melihat persentase naik turunnya. Terjadi kenaikan sekitar 7,9%. Dan aspek menarik yang ingin kita lihat di sini adalah penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan. Terjadi kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Mari coba kita hitung untuk kenaikannya berapa persen dibandingkan periode data sebelumnya. Terjadi kenaikan sekitar 10,09%. Bagaimana untuk beban operasional lainnya? Beban operasional lainnya juga mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Yang coba kita hitung berapa persen untuk kenaikannya. Dari 39 menjadi 42 triliun rupiah. Oke, terjadi kenaikan sekitar 5,67%. Dan komponen terakhir yang akan kita lihat adalah dari sisi laba periode berjalan. Yang mana kamu bisa lihat di sini terjadi penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Nantinya setelah kita melakukan rekapan ini, kita akan coba melihat secara sekilas kira-kira pos mana yang memiliki naik turun yang signifikan. Ini untuk labanya turun sekitar 11,53%, dari 29,7 menjadi 26,2. Nah, dari data ini kamu bisa lihat untuk kreditnya dan dana pihak ketiganya masih mengalami peningkatan di Q2 tahun 2025 dibandingkan periode sebelumnya. Kasa perusahaan juga masih naik sekitar 5,6%, tapi ekuitasnya mengalami penurunan yang tipis 0,5%. Dari aspek pendapatan bunganya masih naik lebih tinggi dibandingkan beban bunganya secara total. Dan untuk pendapatan operasional lainnya juga masih naik 7,9%. Sayangnya, beban penyisihan kerugian penurunan nilainya naik lebih tinggi dengan angka 10,09%. Dan hal itulah yang menyebabkan kenapa laba perusahaan tidak mampu tumbuh, melainkan turun 11,53%. Dari sini kamu bisa lihat, harga sahamnya secara all time high dibandingkan data sekarang turun 41% dan labanya turun 11,5% dibandingkan periode sebelumnya. Dengan data ini, bagaimana menurut kamu tentang saham BBRI? Ingat, saya tidak menentukan saham ini baik atau buruk, bagus atau jelek, karena hal itu harus kamu tentukan sendiri. Pada video ini, saya hanya menampilkan datanya berdasarkan sumber resmi yang bisa kamu lihat secara mandiri. Dan silakan cek lagi untuk data yang diinput, bisa saja terjadi kesalahan penginputan atau pengambilan data. Semoga video ini bisa memberikan manfaat baru kepada kamu. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham dan pembahasan yang ditampilkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ini dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara analisa laporan keuangan. Info pembelian silakan chat saja pada nomor WA yang tercantum pada video kali ini. Sebagai informasi, kamu bisa support channel ini dengan cara melakukan pembelian produk apa saja di Shopee menggunakan link yang diklik pada video ini. Produknya bebas. Thank you.